Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistanul Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tes CPNS Bapak Ibu semua. Apakah honorer itu bisa mengikuti atau seperti apa? Kita bahas dalam minggu-minggu belakang ini. Dan mohon maaf sekali nih, saya baru bergabung di YouTube kembali karena kesibukan yang sangat padat. Mungkin setelah pulang dari Bali tersebut Bapak Ibu semua, kemarin ada kegiatan yang tidak bisa saya meluangkan waktu untuk membuat YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba membersamai Bapak Ibu semua mengupdate informasi terkait dengan honorer. Nah, oleh sebab itu bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya di channel ini. Dan sebelum kita ke informasi ini, coba Bapak Ibu semua absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Bondowoso hadir Mas, Surabaya hadir Mas. Mungkin Bondowoso aktif kembali Mas, di kolom komentar di bawah ini. Langsung saja kita pada pembahasannya. Nah, di sini Bapak Ibu semua coba kita akan bacakan berita dari langsung Menpan RB terkait dengan tes CPNS yang telah dilakukan. Dan mohon maaf saya ketinggalan informasi 2 hari. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang mungkin malas membaca, dengarkan Aba Channel ini, silahkan menggunakan headset dan sambil duduk santai ngopi-ngopi bersama Aba Channel. Kita coba langsung bahas nih di sini Bapak Ibu semua. Nah, di sini pada website Menpan RB telah ada informasi bahwasannya telah dilakukan rekrutmen seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Menpan RB menepati janjinya. Jadi, di sini Jakarta, pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 dibuka hari ini. Ini tanggal 20 kemarin. Sebanyak 547 instansi pemerintah, 69 instansi pusat, dan 478 instansi daerah. Dengan menyediakan total 250.407 formasi bagi talenta-talenta terbaik bagi bangsa ini. Berdasarkan info dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, pendaftaran CPNS dilakukan melalui portal SSCSN BKN mulai tanggal 20 Agustus tahun 2024 pukul 17.08.45 WIB. Ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Bapak Abdullah Azwar Anas. Anas mengingatkan calon pelamar dapat mencermati detail persyaratan, formasi, dan kualifikasi jabatan formasi yang tersedia pada masing-masing instansi. Selain itu, calon pelamar dapat mencermati kebijakan terkait dengan pengadaan ASN tahun 2024 ini melalui Peraturan Menpan RB nomor 624 tentang pengadaan pegawai ASN dan Keputusan Menpan nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Ini kita bahas tuntas nantinya. Jadi, 2 aturan ini kita bahas tuntas, kita kupas nantinya di kesempatan berikutnya mungkin besok. Oleh sebab itu pantau terus Aba Channel ini. Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi. Tapi perlu diingat nih, dalam rekrutmen CPNS setiap pelamar hanya dapat mendaftar 1 formasi di dalam 1 jabatan pada instansi dalam 1 kali periode pendaftaran. Tutur Bapak Anas. Rekrutmen CPNS 2024 terbuka untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, kumlot, dispora, putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan, serta putra-putri daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Jadi, ada perlakuan khusus bagi Papua, Kalimantan, dan daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Daerah-daerah terpencil yang dimaksud di sini adalah daerah-daerah di mana jangkauannya mungkin jauh dari perkotaan, jaringan wifi juga sulit sekali. Nah, tapi tenang, sekarang kan ada Starlink nih Bapak Ibu semua. Jadi, sekarang semuanya telah dipermudah. Nah, kita lanjutkan. Secara umum, pendaftaran CPNS mensyaratkan batas usia pelamar saat mendaftar minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Batas usia maksimal 40 tahun diperuntukkan bagi pelamar pada kebutuhan umum yang melamar pada jabatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidikan klinis, serta dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor. Ketentuan batas maksimal 40 tahun ini juga berlaku pada kebutuhan khusus dispora dengan kualifikasi pendidikan doktor yang melamar pada jabatan doktor. Dokter maksud saya,
dokter pendidikan klinis, dosen peneliti dan perekayasa. Lanjutnya dikatakan, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang berwenang, bisa ikut mendaftar dalam rekrutmen CPNS. Bagi P3K yang sudah 1 tahun dan sudah dapat izin dari PPK atau jika pelamar CPNS tidak khusus berhenti dari P3K. Jadi ini, bagi P3K yang sudah 1 tahun dapat izin dari PPK-nya atau pejabat yang berwenang, jika ingin melamar CPNS tidak harus berhenti dari P3K-nya. Nah, inilah Bapak Ibu semua kesempatan bagi Bapak Ibu semua P3K yang ingin melamar tentunya. Anas mengungkapkan rekrutmen tahun ini diutamakan untuk merekrut talenta-talenta terbaik yang akan ditempatkan di ibu kota Nusantara dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Semua masyarakat Indonesia punya kesempatan yang sama untuk menjadi abdi negara. Kita harap yang direkrut nantinya adalah talenta-talenta yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa, dan tentunya memiliki inteligensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Dalam rangkuman ini kita dapat paparkan bahwasanya di sini untuk rekrutmen CPNS telah dibuka mulai tanggal 20 kemarin langsung melalui websitenya Menpan, maksudnya websitenya BKN yaitu SSC ASN. Jadi Bapak Ibu semua jangan percaya kepada calo-calo. Silahkan daftar sendiri, buka portalnya, lengkapi persyaratannya. Itu maksudnya? Itu rangkuman pertama. Rangkuman keduanya adalah di sini Bapak Ibu semua bahwasanya P3K yang telah lebih dari 1 tahun itu masih bisa diikutkan atau bisa ikut mendaftar menjadi CPNS dengan ketentuan yang tadi, di mana usianya paling tidak 35 tahun dan maksudnya 35 tahun dan minimalnya 18 tahun jika memenuhi syarat itu, dan juga tambahan jika Bapak Ibu semua mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang atau PPK, Bapak Ibu semua itu bisa mendaftar. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua? Di sini apakah Bapak Ibu semua berminat atau mungkin ada pertanyaan nih, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi saya mohon maaf beberapa minggu ini saya tidak update di channel YouTube saya. Mohon maaf karena banyak sekali kegiatan yang perlu saya lakukan. Terima kasih telah menjadi sahabat Abah channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.